warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, Ibu absen dulu. Nurhida, Hadir, Bu. Harmita, Hadirah. Yuni, Hadiroh. Hari ini bagus ya, masuk semua ya hari ini ya. Masuk, Bu. Ya. Baik, langsung saja materi kita pada hari ini yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua, guru, dan anggota keluarga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu merinci, menalaah, menunjukkan serta membiasakan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, baik, nanti jika Ibu menjelaskan materi, Ibu minta kalian untuk mendengarkan dengan seksama ya. Ya, Bu. Karena di akhir nanti Ibu akan bertanya kembali kepada kalian tentang materi ini. Dan materi ini juga akan Ibu masukkan ke ulangan. Ya, Bu. Ya, semangat hari ini? Semangat, Bu. Semangat ya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hormat dan patuh. Nah, hormat dan patuh itu artinya menghargai, khidmat dan takzim kepada orang lain. Dicatat ya. Ya, Bu. Bu, boleh pinjam pulpen nggak, Bu? Ya, ini pulpennya. Coba Yuni ulangi pengertian hormat dan patuh. Hormat dan patuh artinya menghargai, khidmat dan takzim terhadap orang lain. Ya, benar ya. Nah, jadi kalau hormat dan patuh terhadap orang tua itu berarti kita harus menghargai, khidmat dan takzim terhadap orang tua kita. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas hormat dan patuh kepada orang tua dulu. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua ini sangat diwajibkan ya, dan bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, seperti dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya begini. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah, dan bertambah-tambah menyapih dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, di dalam Al-Quran saja sudah dijelaskan. Jadi kita diwajibkan untuk menghormati serta mematuhi kedua orang tua kita. Nah, adapun contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua itu yang pertama adalah membantu orang tua. Yang kedua, mendoakan orang tua. Yang ketiga, coba ditambahkan dulu tidak contohnya.
lagi. Tidak melawan orang tua, Bu. Tidak melawan orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, hormat dan patuh kepada guru ini juga sangat penting karena guru itu merupakan orang tua yang kedua untuk kita. Dia yang mengajari kita di sekolah hingga kita bisa belajar menulis, membaca. Nah, untuk contoh hormat dan patuh kepada guru, salah satunya adalah dengan mendengarkan guru saat menjelaskan. Yang kedua, berbicara yang sopan terhadap guru. Nah, coba Yuni, tambahkan yang ketiga. Tidak berkata kasar, Bu. Tidak berkata kasar terhadap guru ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Nah, jadi kita itu tidak hanya hormat dan patuh kepada orang tua, guru, melainkan juga kepada anggota keluarga juga. Nah, contohnya ini yang pertama, membantu adik mengerjakan PR. Yang kedua, coba Harmita ditambahkan. Contoh dari hormat dan patuh kepada orang lainnya, Bu. Ya, atau anggota keluarga. Membantu kakak membersihkan rumah, Bu. Ya, benar, membantu kakak membersihkan rumah. Coba ini ditambahkan. Yang terakhir. Membantu abang merubah pohon. Membantu abang mencuci motor. Benar tak ini membantu abang mencuci motor nih? Benar, Bu. Benar. Nah, ada cerita mengenai perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Ini Ibu akan bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Ada yang pernah dengar cerita tentang Uwais Al-Qarni? Belum, Bu. Belum ya? Nah, baik. Ibu akan cerita sedikit. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang tinggal di Yaman. Dia memiliki tubuh yang cacat, yaitu tubuhnya itu belang-belang. Dia itu adalah seorang anak yatim piatu. Dia tinggal bersama ibunya. Dia bukan anak yatim piatu, maksud ibu anak yatim. Ibunya masih ada. Bukan yatim ya, Bu ya. Ibunya itu dalam keadaan buta. Nah, namun walaupun dia cacat, dia itu miskin, ibunya itu buta, tapi dia adalah anak yang patuh dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Apapun yang orang tuanya minta, dia pasti mengabulkan. Bahkan mengucapkan kata yang tidak baik saja, dia tidak pernah kepada orang tuanya. Nah, pada suatu ketika orang tuanya itu
meminta satu permohonan kepadanya, yaitu orang tuanya itu ingin pergi haji. Nah, namun Uwais sendiri kan orang miskin. Bagaimana dia ingin menghajikan orang tuanya? Nah, jadi Uwais pun berpikir dan memohon kepada Allah bagaimana caranya agar ia bisa menghajikan orang tuanya. Nah, jadi Uwais pun mendapatkan ide. Lalu Uwais pun pergi untuk membeli seekor lembu. Nah, setelah ia membeli seekor lembu, ia membangun kandang di atas bukit. Untuk apa dia membangun kandang di atas bukit? Adalah untuk menaruhkan lembunya tadi. Nah, setelah itu Uwais itu menggendong lembunya itu bolak-balik dari atas bukit sampai ia dikatakan orang gila oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun dia diejek, dikatakan orang gila, tapi ia masih tetap bersemangat untuk mengangkat domba tersebut bolak-balik setiap hari hingga domba itu berumur 8 bulan dan domba itu kini telah mencapai berat 100 kilo. Setelah itu Uwais pun terbiasa dan dia pun menjadi seorang yang sangat kuat. Nah, setelah itu Uwais pun pulang ke rumahnya setelah 8 bulan itu, dan dia mengatakan kepada ibunya ia ingin menghajikan ibunya. Ibunya pun tercengang, heran bagaimana caranya, sedangkan dia itu adalah orang miskin. Nah, jadi Uwais itu pun menggendong ibunya untuk pergi menuju Mekah, dari Yaman menuju Mekah, hingga sampailah di Mekah dia menghajikan ibunya itu dengan cara menggendong ibunya, itu segala macamnya, tawaf, sa'i, dia menggendong ibunya. Nah, itulah cerita dari Uwais Al-Qarni tadi. Banyak sekali ya hikmahnya dari cerita tersebut. Nah, ibu minta setelah mendengarkan cerita tadi, ibu minta kalian mencatat ya, atau mengerjakan hikmah-hikmah apa saja yang bisa diambil dari cerita tadi. Ya, bisa dioper ke temannya. Bisa ya. Nah, ibu beri waktu 3 menit. Catat hikmah apa saja yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Tiga. Baik, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sini, mana kertasnya? Baik, Harmita. Jadi apa tadi yang kamu jawab mengenai hikmah dari cerita tadi? Hikmah dari cerita yang Ibu sampaikan tadi mengenai Uwais Al-Qarni, yaitu hormat dan sangat patuh kepada kedua orang tuanya itu, Bu, sampai-sampai dia menggendong orang tuanya untuk pergi haji. Ya, benar ya. Yuni, coba Yuni. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi itu bahwa kita harus patuh pada orang tua, apapun akan kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Ya, baik, benar ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi panjang lebar dan juga Ibu juga sudah bercerita. Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan dari kalian untuk bermain peran tentang perilaku hormat dan patuh. Terserah kalian mau milih yang mana, hormat dan patuh terhadap orang tua, guru, atau anggota keluarga.
Ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah, ini ada yang mau maju atau Ibu tunjuk saja? Tunjuk saja Bu. Saya pengen maju Bu. Ya, kita. Siapa lagi yang mau maju berperan? Bagaimana? Yuni Bu, Yuni Bu. Yuni, boleh Yuni. Ya, silakan maju di situ. Teman-temannya diperhatikan ya. Baik Bu. Kenalkan diri ya Bu ya. Ya, perkenalkan diri. Baik, di sini saya Harmita dan rekan saya Yuniati ingin memerankan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Mulai ya Bu ya. Ya. Yun, ayo kita pergi main. Boleh nih, tapi nanti dulu ya, aku mau bantu orang tuaku. Untuk apa? Lebih baik main saja Yun. Tidak nih, aku ingin bantu ibuku. Memangnya kenapa? Kita harus patuh dan hormat pada orang tua nih, karena berbakti kepada orang tua itu kita akan mendapat pahala dari Allah. Oh, begitu ya Yun. Iya nih. Kalau begitu, yuk kita bantu orang tua kita, mainnya nanti saja. Ayo. Sudah Bu. Ya, tangan untuk mereka berdua. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Nah, benar sekali ya yang diperankan oleh teman kalian ya. Bagaimana sikap berbakti kepada orang tua yang seharusnya, yaitu dengan cara membantu Kedua orang tua. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya mengenai materi ini. Ya Bu. Ya. Jadi sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Nah, baik, Ibu minta coba perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Coba kepada Hanita. Baik, di sini saya akan menyimpulkan kembali penjelasan dari Ibu mengenai hormat dan patuh terhadap orang tua, guru, dan anggota keluarga. Adapun pengertian hormat dan patuh yaitu menghargai, khidmat, dan takzim terhadap orang lain. Nah, adapun contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua, yang pertama membantu orang tua, mendoakan orang tua, berkata lemah lembut dan tidak melawan orang tua. Sedangkan hormat dan patuh terhadap guru, contohnya yang pertama itu mendengarkan ketika guru menjelaskan, berbicara dengan sopan terhadap guru dan tidak berkata kasar terhadap guru. Nah, sedangkan yang ketiga itu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Itu yang pertama membantu adik mengerjakan PR. Yang kedua membantu kakak membersihkan rumah. Yang ketiga membantu abang mencuci motor. Itu Bu. Ya, baik, benar ya. Kepada Nurhida, coba diulangi kembali. Iya, saya akan menyimpulkan hormat dan patuh terhadap orang tua dan anggota keluarga. Pengertian hormat dan patuh ialah menghargai, khidmat, dan takzim terhadap orang lain. Contohnya yaitu contoh hormat dan patuh terhadap orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua, berkata lemah lembut, tidak melawan orang tua. Hormat terhadap guru ialah mendengarkan guru menjelaskan, berusaha sopan terhadap guru, tidak berkata kasar. Yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh terhadap anggota keluarga. Ialah membantu adik mengerjakan PR, membantu kakak membersihkan rumah, membantu abang mencuci motor. Sudah Bu. Ya, baik, Ibu. Simpulkan kembali ya. Nah, jadi benar ya. Jadi pengertian hormat dan patuh itu yaitu menghargai, khidmat dan takzim kepada orang lain, baik itu orang tua, guru maupun anggota keluarga. Adapun contoh dari hormat dan patuh terhadap orang tua yaitu membantu ibu, misalnya kalau disuruh ke warung harus dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk hormat dan patuh kepada guru itu contohnya mendengarkan penjelasan guru, datang tepat waktu ke sekolah, dan yang terakhir adalah hormat dan patuh kepada anggota keluarga, itu contohnya membantu adik mengerjakan PR, membantu kakak berjualan, dan masih banyak lagi.
lagi ya materi ini di rumah. Siap Bu. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka LKS kalian. Halaman 7. Halaman 7. Sudah Bu. Nanti itu ada tugas rumah, itu PR untuk kalian, nanti kalian kerjakan ya. Iya Bu. Ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu mohon kepada ketua kelasnya untuk membacakan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bukunya boleh dikemas-kemaskan dulu. Baik, Ibu mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.